Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Sebagai saudara seiman, saya mau mengingatkan saudara-saudara, apakah Anda menikmati Yesus Anda ya? Apakah Anda menikmati Tuhan dan Juru Selamat Anda yang juga dikenal dan disebut dengan sebutan firman? Kalau Anda masih menikmati membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, itu adalah salah satu tanda jikalau Anda menikmati Yesus Anda setiap waktu, setiap kali Anda membaca, merindukan firman Tuhan, ya, merindukan mendapatkan berkat dari firman Tuhan, baik itu pengajaran, baik itu kekuatan, baik itu koreksi, baik itu teguran, Anda menikmati Yesus Anda menikmati firman. Saya masih akan membaca saudara dari Matius pasal yang kelima. Ya, Matius pasal yang kelima. Terima kasih kalau ada yang mendengarkan, ada yang ikut menyimak. Saya mau membaca kembali, tetapi kali ini saya mau membaca dari ayat 1 sampai dengan 12 dari Matius pasal yang kelima. Firman yang dikenal dengan sebutan khotbah di bukit, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dengan judul perikop ucapan bahagia. Khotbah di atas bukit ini, saudara, mungkin akan membuat Anda bingung ya. Apa ya ini hubungannya dengan aku? Kalau Anda sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus, artinya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan Anda bertumbuh di dalam Yesus, Anda bertumbuh di dalam firman, kemungkinan besar Anda tidak akan bingung ya. Tetapi kalau Anda tidak membaca firman, tidak menikmati firman, mungkin akan membuat Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, sehingga pada akhirnya Anda tidak mau membaca Alkitab atau tidak tertarik membaca Alkitab, saudara ya. Mudah-mudahan Anda menjadi tipe orang Kristen yang menikmati Yesus, yang menikmati firman setiap hari, setiap waktu. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah Yesus duduk, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar murid-murid. Kata Yesus, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ya. Kembali, orang yang berbahagia menurut perkataan Yesus adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa, saudara? Karena menurut Yesus merekalah yang empunya kerajaan surga. Merekalah yang akan masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang menyadari bahwa dirinya dengan caranya sendiri tidak akan bisa mampu untuk masuk ke surga, kecuali dengan menerima anugerah Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Dia menyadari jikalau dirinya miskin, sehingga dengan upaya apapun, upaya manusia sebagaimanapun, tidak akan sanggup untuk membuat dirinya masuk ke dalam surga, tinggal di dalam kerajaan surga. Dan orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang menyadari jikalau dirinya miskin di hadapan Allah. Karena apa? Dengan menjadi Kristen, artinya Anda menyadari
tanpa penebusan Yesus Kristus, Anda tidak akan bisa masuk sorga. Dengan kebaikan Anda merasa cukup, ya. Anda merasa bisa membayar kepada Allah, Anda bisa merasa menyogok pastor, gereja, pendeta, Anda merasa dengan menyumbangkan banyak uang kepada pelayanan Kristen akan menjamin Anda masuk surga? Tidak, saudara, tidak. Ya. Jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke surga adalah jikalau Anda merasa diri Anda miskin, Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa masuk surga kecuali mau menerima anugerah Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan dialah, saudara, menurut Yesus adalah orang yang berbahagia karena dia akan masuk surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Wah, ini cukup membingungkan bagi banyak orang, termasuk orang Kristen. Apa hubungannya ayat ini dengan kehidupan saya? Ya, gitu saudara ya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya berduka cita di dalam Yesus, akan mendapat penghiburan. Melalui pertumbuhan imannya, melalui pertumbuhan kehidupannya bersama Yesus, bersama firman, dia akan dibentuk, dia akan dirubah, dia akan diperbaharui, sehingga lebih mengerti dan tambah mengerti panggilan dia sebagai murid Yesus. Dan itu akan membuat orang Kristen mendapatkan penghiburan, terutama dari Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, kalau dia meninggalkan tubuhnya, istilahnya mati, dan pergi bersama-sama Yesus, dia akan mendapat penghiburan sejati. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata. Ya, tetapi bagi mereka, saudara, yang mati di luar Yesus, mereka akan menderita sengsara. Baca dari Lukas 16. Anda akan mendapatkan pelajaran tersebut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Tidakkah seringkali kita ingin menunjukkan kekuatan kita, ingin menunjukkan kelebihan kita, tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang meek. Dalam bahasa Inggris, meek itu bukan weak, ya. Meek itu strength under control. Itulah Yesus, saudara. Dia yang maha kuasa, tetapi dia tidak ugal-ugalan, tetapi justru hidupnya penuh penderitaan, dan di dalam penderitaan dia tidak memberontak. Karena dia tahu untuk menjalankan kehidupannya yang harus dia lalui. Demikian juga saya dan saudara, sebagai orang Kristen, lemah lembut adalah panggilan kita. Lemah lembut bukan berarti Anda lemah. Justru di dalam kelemah lembutan itu, orang yang mengerti akan melihat kekuatan pribadi yang lemah lembut, saudara. Dan merekalah yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, sebagai orang Kristen, ya, berbahagialah Anda jikalau Anda lapar dan haus akan kebenaran. Apakah sebagai orang Kristen Anda haus dan lapar akan kebenaran? Atau justru Anda lapar akan ketidakbenaran, ya? Yang Anda santap, yang Anda minum, yang Anda makan justru ketidakbenaran. Kalau Anda percaya perkataan Yesus,
Jadilah orang Kristen yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Anda akan dipuaskan. Ketidakbenaran Anda di dunia ini mungkin memuaskan Anda saat ini, tetapi hanya sementara. Setelah itu, Anda akan keletihan, Anda akan mengalami letih, lesu, Anda akan mengalami kehausan dan kelaparan yang tak terpuaskan. Tetapi kalau Anda mau mentaati Yesus, jadilah orang yang percaya kepada Yesus, jadilah orang Kristen yang apa saudara? Yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Anda akan dipuaskan oleh Yesus. Kepuasan Anda yang ditawarkan oleh dunia hanya sementara, dan kalau kepuasan itu berasal daripada ketidakbenaran, Anda akan membayar harganya. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang merciful. Murah hatinya di sini konteksnya adalah pengampun. Berbahagialah orang yang suka mengampuni, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mengapa saudara? Karena kita masih berbuat salah. Saya masih berbuat salah, Anda masih berbuat salah, meskipun kita sudah menjadi Kristen belasan bahkan puluhan tahun. Tetapi kalau sebagai orang Kristen, kita adalah pengampun. Mengapa kita menjadi orang Kristen yang pengampun? Karena kita sendiri sudah diampuni Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda jadi orang Kristen, bukan orang pengampun, orang penyimpan dendam, dan berusaha untuk membalas sakit hati, entah dari mana Anda mendapatkan pengajaran tersebut. Itu bukan pengajaran Kristen, saudara. Untuk mengampuni tidak mudah, tetapi kembali kita diajar oleh firman dan kita diberi contoh oleh Yesus sendiri. Dan dasar kekristenan saya dan saudara berdasarkan pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Tanpa pengampunan Allah, kita tidak bisa jadi orang yang disebut Kristen. Tanpa pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, Anda dan saya dan setiap manusia tidak akan bisa masuk sorga. Hanya oleh kemurahan Allah di dalam pengampunan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen juga yang pemurah, penuh dengan hati yang selalu siap untuk mengampuni. Meskipun mengampuni itu kembali tidak mudah, lebih-lebih jikalau mereka yang menyakiti kita, menyakiti begitu dalam, saudara. Tetapi ultimasinya sendiri adalah perkataan Yesus. Bukan perkataan saya, bukan perkataan manusia lain, tetapi perkataan iman yang harus kita terima melalui iman juga. Ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Jangan jadi orang Kristen yang hatinya tidak suci. Artinya saudara, jangan jadi orang Kristen yang hatinya masih dicemari oleh dosa. Jadi Kristen tinggal Kristen, baik Kristen Katolik atau Kristen Protestan, Anda akan tetap menjadi manusia yang tidak berbahagia kalau hati Anda belum Anda serahkan untuk dibersihkan oleh Allah di dalam penebusan darah Yesus. Dan Anda akan menjadi orang percaya yang berbahagia di dalam Tuhan kalau hati Anda bersih. Mengapa Anda tidak berbahagia hari ini, mungkin minggu lalu dan mungkin minggu depan? Apakah salah satunya karena hati Anda tidak beres, hati Anda tidak bersih, Anda gedumel, Anda dan sebagainya, mengeluh, sehingga Anda kehilangan kebahagiaan? Oleh karena itu saudara, datanglah senantiasa kepada Tuhan, mintalah agar Tuhan membereskan hati kita selalu, agar Tuhan membersihkan
hati kita, dan dari situlah kita akan hidup berbahagia sebagai orang tebusan Allah. Dan kitalah saudara ya, yang sudah disunat hatinya, yang akan melihat Allah. Kembali ya, titel kekristenan Anda, baik Katolik atau Protestan, kalau belum menyunatkan hati Anda sehingga hatinya bersih, Anda tidak akan melihat Allah. Ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anda sebagai orang Kristen, apakah pembawa damai atau pembawa bencana, pembawa petaka, pembawa permusuhan? Anda jadi orang Kristen yang suka menantang? Anda jadi orang Kristen yang suka manas-manasi? Kembali, dari manakah Anda belajar itu, saudara? Itu bukan pengajaran firman, itu bukan pengajaran Yesus. Ya. Sesenior apapun Anda, sejunior apapun Anda, saudara, sebagai orang Kristen, Anda dipanggil untuk membawa damai. Damai yang pertama yang harus Anda bawa adalah damai Allah di dalam Kristus Yesus, yang sudah mendamaikan saya, yang sudah mendamaikan Anda, yang sudah kita alami. Itulah saudara, damai yang kita bawa, yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada orang lain. Karena hanya di dalam Yesus Kristus manusia mendapat pendamaian Allah sendiri untuk bisa masuk surga. Dan bagi kita yang sudah didamaikan Allah di dalam Yesus Kristus, kita akan hidup ya, menjadi alat yang Allah pakai untuk membawa damai. Damai yang dari Allah kepada manusia, dan damai di antara manusia sendiri. Kita bukan membuat onar, kita bukan pembuat keributan, tetapi kita dipanggil untuk membawa damai. Dan kalau itu kita praktekkan, kembali janji Yesus sendiri akan memberikan kebahagiaan bagi kita yang mempraktekkan itu, saudara ya. Ayat ke-10, berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau Anda dianiaya karena percaya kepada kebenaran, mempraktekkan kebenaran, kebenaran itu sendiri adalah Allah. Kebenaran Allah tidak relatif, saudara. Kebenaran Allah sudah difirmankan di dalam Alkitab. Kebenaran Allah yang ada di dalam Allah itu sendiri sudah ditunjukkan kepada manusia di dalam diri Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Anda bisa membaca perkataan Yesus sendiri, jikalau Yesus adalah kebenaran. Dan Anda kalau dianiaya karena Anda mempraktekkan firman Yesus, Yesus berkata, berbahagialah Anda yang dianiaya oleh kebenaran, karena Anda telah menerima kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kalau ayat ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Kembali Anda sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen akan berbahagia kalau Anda dicela karena Yesus, kalau Anda dianiaya karena Yesus, kalau Anda difitnah dengan segala kejahatan karena Yesus. Mungkin di sisi lain sebagian manusia mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mencela Anda, menganiaya Anda, memfitnah Anda, menyakiti Anda, tetapi terbatas, saudara. Anda akan menjadi orang yang berbahagia jikalau Anda tahu Anda mempraktekkan Yesus. Anda mempraktekkan kebenaran. Yesus sendiri dianiaya tanpa alasan. Ya, Alkitab mencatat mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka memusuhi Yesus, mengapa mereka menganiaya Yesus, karena mereka menjadi alat-alat iblis, ya, menjadi alat-alat setan yang tidak menyukai kebenaran. Yesus sendiri tidak memusuhi,
tetapi justru Yesus yang membawa kebenaran dimusuhi. Dan itu bisa Anda alami, tetapi ingatlah perkataan Yesus, Anda akan berbahagia jikalau Anda mengerti itu semua. Ayat ke-11, ayat ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena apa? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, di dalam Yesus, hidup kita tidak percuma. Yesus sendiri berkata, kita akan diberi upah. Untuk diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus sendiri itu sudah melebihi, saudara, sudah melebihi apa yang pantas untuk kita terima, untuk saya terima. Saya dan saudara pantasnya dihukum, pantasnya dibuang ke dalam neraka karena dosa kita. Tapi oleh Allah justru kita dikasihani. Di dalam kasih Allah itu Allah sendiri memberikan Yesus untuk mati bagi saya dan saudara. Dan setelah kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa manusia, kita hidup menjadi penurut firman, dan setelah nanti kita sampai di surga, kita masih ditambahi upah sendiri oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Itu luar biasa, saudara. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan ketika Anda masih diberikan kesempatan sebagai orang Kristen bernafas. Ya. Karena itu semua dicatat oleh Tuhan sendiri. Ya. Gunakan waktu dengan baik. Nikmatilah firman, nikmatilah Yesus. Beritakanlah, jikalau hanya di dalam Yesus, manusia dapat didamaikan Allah untuk bisa masuk surga. Tuhan memberkati.